Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah senangnya masih bisa share kegiatan pagi ini. Di video kali ini aku mulai di subuh hari. Menurut aku bangun pagi jam 4 itu adalah waktu yang pas ya teman-teman untuk kita memulai beraktivitas. Nah, begitu selesai sholat subuh, aku langsung menuju ke dapur seperti ini dan biasanya aku mulai dengan nyalain mesin cuci dan mulai mencuci baju. Setelah itu membuat sarapan sekalian bekal sekolah untuk si kakak. Dan untuk menu hari ini, sarapan dan bekal sekolah adalah soun, sawi cabai hijau, dan ayam filet kecap. Dan yang pertama dimasak adalah ayam kecap. Untuk bumbunya bawang putih yang sudah dihaluskan. Seharusnya sih bisa ditambahkan dengan bawang bombay, tapi berhubung bawang bombaynya sudah habis, jadi di sini aku tidak pakai. Dan kalau mau ke tukang sayur juga males ya subuh-subuh. Padahal sih sebenarnya lumayan deket tukang sayur dari rumah aku. Ya udah jadinya pakai bahan yang ada di rumah saja. Kemudian setelah harum, bawang putihnya bisa dimasukkan potongan ayam filetnya. Di sini aku pakai filet paha ayam karena lebih enak dan berlemak gitu ya. Jadi tidak keras seperti bagian dada. Lanjut lagi tadi masuk minyak wijen dan kecap manis, kemudian ditambah air sedikit supaya lebih cepat empuk dan ditutup. Nanti begitu mau matang bisa dikasih garam dan penyedap dan bisa dikoreksi rasanya. Nah, setelah itu kemasakan yang kedua, tumis soun, sawi, cabai hijau. Untuk soun aku pakai soun naga ini 2 piece, direndam dulu sebelum dimasak dengan air biasa. Dan ini aku sudah siapkan wajan, panaskan minyak goreng. Untuk bumbunya hanya bawang putih halus, kemudian ditumis. Setelah harum, masukkan cabai hijau, soun, dan sawinya. Setelah itu kecap ikan, kecap manis, garam, dan penyedap. Masak soun itu cepat sekali ya, jadi tidak perlu berlama-lama dimasak supaya tidak terlalu lembek. Untuk menu seperti ini mudah ya membuatnya, tidak sampai 1 jam selesai, asalkan bahan-bahannya sudah tersedia, jadi tidak bingung pagi-pagi harus masak apa. Sat-set selesai dan pastinya enak. Harganya juga sangat ramah di kantong, bisa ditambah tempe atau tahu goreng untuk pelengkap. Nah, untuk teman-teman yang masih mager bingung masak apa gitu ya, mungkin bisa jadi ide masakan kalian juga ya. Karena aku juga sering banget dapat ide masakan setelah nonton video-video teman-teman semua di sini. Apalagi yang bisa masak menu resto gitu ya. Duh, salut banget deh aku. Nah, balik lagi ke manajemen waktu ibu rumah tangga yang dimulai memang dari malam sebelum tidur. Biasanya kita sudah mulai untuk merencanakan apa yang harus dilakukan di pagi hari atau target apa, pekerjaan apa yang harus dikerjakan di pagi hari nanti. Misalkan seperti aku nih, pagi ini mau masak-masak. Jadi dari malam sebelumnya sudah disiapkan bahan-bahannya. Ayam yang tadinya disimpan di freezer, nah tadi malam ayamnya sudah aku turunkan ke kulkas bagian bawah supaya paginya tidak beku lagi. Lalu cucian piring bekas makan malam itu sudah selesai dicuci, jadi saat pagi hari tidak ada lagi nih cucian yang menumpuk. Apalagi mainan anak-anak ya yang biasanya berantakan harus sudah diberesin atau dirapihkan dari semalam itu. Jadi pas bangun tidur kita juga lebih bersemangat untuk memulai hari. Nah, kalau bangun pagi rumah sudah rapi jadi kitanya juga tidak terburu-buru dan masih punya waktu untuk diri kita sendiri. Dan menurut aku tuh memang sebelum tidur kalau aku nih suka cek lagi bagian dapur, apakah sudah bersih dari piring-piring kotor. Jangan sampai ada piring yang disisain untuk besok pagi. Dan mainan anak-anak sudah balik lagi ke tempatnya. Jadi kalau kita rutin nih melakukannya, insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama.
Alhamdulillah ya, masakan pagi ini sudah selesai. Lanjut lagi, ini si kakak sarapan dulu. Nah, ini sekitar jam setengah 6. Lalu aku juga mau membuat bekal sekolah. Untuk nasinya aku cetak seperti ini biar lebih rapi dan menarik gitu ya. Dan yang makan juga lebih bersemangat. Nah, biasanya si kakak itu pulang sekolah jam setengah 3. Untuk hari Senin dan Kamis jam 4 sore karena ada ekskul. Nah, untuk Jumat pulang jam setengah 1. Jadi dari hari Senin sampai Kamis membawa bekal nasi seperti ini ke sekolah. Nah, aku sendiri biasanya kalau pagi-pagi seperti ini belum bisa sarapan ya, biasanya sekitar jam 8-an gitu, baru sarapan. Jadi kalau pagi seringnya tuh aku ngeteh atau buat susu coklat seperti ini, asal perut hangat dulu gitu ya. Dan lanjut lagi jam 6, ini Pak suami dan Abizar mau antar kakak ke sekolah. Dan ini si Abizar ceritanya lagi minta untuk dipakaikan jaket. Nah, untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, tidak selalu pekerjaan itu dikerjakan sendiri, dan kita juga harus bisa mengukur kemampuan dalam mengurus rumah tangga. Seandainya kita memerlukan bantuan, misalnya mencuci atau menyetrika baju gitu ya, bisa dibawa ke laundry, atau memasak kalau memang tidak sempat, masih punya bayi, balita, atau mungkin ibu yang bekerja di luar, bolehlah sekali-sekali membeli makanan dari luar. Nah, beginilah keriuhan aku di pagi hari. Tapi alhamdulillah, kalau kita sudah punya manajemen waktu yang tepat, tentunya semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu juga. Bangun dari jam 4 pagi, kemudian tidur malam maksimal jam 10 malam. Lebih bagus lagi, jam 9 kita sudah selesai semua ya, sudah bersih dan rapi. Jadi kita bisa istirahat atau tidur dengan nyenyak tanpa harus memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Dan lanjut lagi setelah mereka pergi, biasanya tuh aku langsung bersih-bersih area dapur, nyuci piring dan perabotan lainnya bekas tadi aku masak-masak. Untuk pekerjaan yang mudah langsung saja dikerjakan. Kemudian nanti pastinya nyapu dan jemur baju, karena tadi pagi itu sebelum masak aku sudah nyuci baju. Dan nanti setelah suami dan Abizar pulang, pastinya mandiin anak dan nyuapin makannya. Lanjut nanti pekerjaan yang lainnya yang kecil-kecil gitu ya. Tapi sih biasanya jam 10 itu selesai semua dan aku bisa istirahat, bisa me time gitu bersama dengan Abizar. Dan ini setelah piring, gelas selesai dicuci, kemudian wajan yang tadi dipakai masak. Nah, kalau area dapur sudah bersih, langsung dicuci seperti ini, kan jadinya tidak ada cucian piring yang menumpuk. Dan akhirnya alhamdulillah selesai juga bersih-bersih pagi ini. Aktivitas masak-masak, membuat sarapan, dan bekal sekolah. Semoga bermanfaat, juga menghibur ya. Terima kasih untuk teman-teman semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.